Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita masih tetap bercerita tentang KD 3.2 dan KD 4.2. Cuman bedanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu contoh metabolisme dari anabolismanya, yaitu fotosintesis. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih tetap dikatakan adalah bicara tentang KD 3.2 dan KD 4.2. Ya, cuman yang akan kita bicarakan kali ini adalah anabolisme, yaitu fotosintesis. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang metabolisme, yaitu enzim dan respirasi anaerob. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang fotosintesis. Pada pertemuan kali ini, indikator pencapaian proses atau IPK yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan tahap reaksi fotosintesis, baik itu reaksi terang maupun reaksi gelap. Dan yang kedua, menjelaskan proses reaksi terang dan reaksi gelap dan hasilnya. Dan yang ketiga adalah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan fotosintesis. Nah, yang indikator yang ketiga ini akan kita bicarakan dalam kegiatan praktikum. Baik, kita mulai materi kita. Yang pertama, ingat sekarang kita berbicara tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan salah satu contoh anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, tahap yang terjadi pada proses fotosintesis ini, kalau kita lihat dari definisi, proses fotosintesis itu sendiri adalah proses pembentukan zat makanan dengan bantuan energi cahaya yang terjadi melalui dua tahap utama. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembentukan zat makanan dengan bantuan energi berupa cahaya. Nah, pada proses fotosintesis ini akan terjadi dua reaksi, yaitu yang pertama adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, yang dimaksud dengan reaksi terang adalah tahap reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Nah, perhatikan di sini adalah memerlukan cahaya. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Nah, perlu dipahami bahwa pada proses fotosintesis yang diperlukan sebenarnya adalah bukan cahaya matahari. Yang selama ini kamu sering beranggapan bahwa fotosintesis itu adalah diperlukan cahaya matahari, padahal yang sebenarnya adalah cahaya. Ya. Nah, cuman cahaya yang bagaimana nanti cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis akan kita bicarakan di materi-materi berikutnya. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira di antara dua reaksi fotosintesis ini, baik reaksi terang maupun reaksi gelap, kira-kira menurut kamu, mana yang terjadi pada siang hari dan mana yang terjadi pada malam hari? Nah, pasti kebanyakan kamu menjawab bahwa reaksi terang terjadinya pada siang hari, reaksi gelap terjadinya pada malam hari. Nah, jika itu jawaban kamu, maka itu adalah jawaban yang keliru. Nah, kenapa menjadi keliru? Coba kamu perhatikan baik-baik kalimatnya. Reaksi terang, yaitu tahap fotosintesis yang memerlukan cahaya. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa cahayanya adalah cahaya matahari, tetapi hanya cahaya saja. Nah, cahaya dalam pelajaran fisika kamu pelajari bahwa cahaya itu akan berbeda-beda jenis cahayanya tergantung dari panjang gelombangnya.
Nah, nanti akan kita bicarakan cahaya mana yang bisa fotosintesis. Nah, berarti reaksi terang bisa saja terjadi pada malam hari asal cahayanya yang ada itu sesuai untuk reaksi terang. Nah, kita lihat nanti cahaya yang sesuai gimana. Nah, begitu juga reaksi gelap. Reaksi gelap ada reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Artinya, dia bukan terjadinya pada malam hari atau terjadi di tempat gelap, tetapi dia tidak memerlukan cahaya. Jadi bisa terang, bisa di tempat gelap terjadinya. Yang jelas dia tidak memerlukan cahaya. Baik, itu dua tahap reaksi fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana proses-proses reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sebelum bicara lebih lanjut tentang kedua reaksi tersebut, kita lihat yang pertama adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang tadi dikatakan bahwa reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan cahaya. Nah, untuk apa cahaya pada reaksi terang? Nah, cahaya pada reaksi terang digunakan untuk melakukan dua peristiwa atau dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan fotolisis dan kegiatan yang kedua adalah fotofosforilasi. Nah, kita perhatikan cahaya pada peristiwa fotolisis ini diperlukan cahaya sebagai sumber energi utama reaksi terang. Yang terjadinya adalah di tilakoid atau gerhana. Nah, cahaya, kembali lagi ke cahaya, kita coba lihat di dalam pelajaran fisika, kamu pelajari bahwa spektrum cahaya secara elektromagnetik itu terdiri dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, kemudian inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, cahaya yang dapat digunakan di fotosintesis itu adalah merupakan sinar tampak. Ya, merupakan sinar tampak. Tetapi tidak semua sinar tampak dapat digunakan untuk fotosintesis. Nanti kita lihat penjelasannya. Nah, sinar tampak ini adalah sinar mulai dari sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang di dalam fisika biasanya sering kita sebut Meiji-Kuhibiniu. Nah, apa yang membedakan cahaya-cahaya ini? Yang membedakan cahaya-cahaya ini adalah panjang gelombangnya. Nah, kalau kita lihat panjang gelombang dari warna merah ini sampai ke warna ungu, itu panjang gelombangnya menjadi menurun. Jadi yang tertinggi panjang gelombangnya adalah panjang gelombang warna merah sepanjang 750 nanometer, sedangkan yang terpendek adalah warna ungu, yaitu 380 nanometer. Itu panjang gelombang. Nah, kemudian energinya, energi yang tersimpan di dalamnya, energi yang paling besar adalah energi yang tersimpan di warna ungu. Itu energinya. Sedangkan yang terkecil berada pada warna merah. Nah, cahaya yang digunakan untuk fotosintesis ini adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 680 dan 700 nanometer. Nah, ini nanti bisa kita buktikan dengan percobaan apakah benar cahaya-cahaya ini yang bisa untuk fotosintesis. Nah, 680 itu adalah antara cahaya dari cahaya kuning, dari sampai ke jingga, kuning ke jingga, itu cahayanya. Karena 680 sampai 700, ya. Jadi antara kuning sampai ke jingga mendekati merah, gitu ya. Itu yang warna yang kita gunakan. Nah, itu untuk cahaya.
Nah, jadi yang dibutuhkan untuk fotosintesis adalah cahaya. Nah, cahaya bukan cahaya matahari saja, bisa cahaya apapun, yang penting itu merupakan cahaya nampak yang memiliki panjang gelombang 680 dan 700 nanometer. Jadi ingat, cahayanya bukan hanya cahaya matahari, tetapi cahaya yang memiliki panjang gelombang 680 dan 700 nanometer. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah cahaya matahari. Nah, kemudian di samping cahaya, di fotosintesis dibutuhkan juga tempat berlangsungnya. Nah, tadi dikatakan tempat berlangsungnya fotosintesis diantaranya adalah di tilakoid atau grana. Nah, apa sih itu tilakoid atau grana? Tilakoid atau grana itu adalah merupakan bagian dari klorofil. Nah, ini gambar klorofil. Nah, itu gambar klorofil. Ya, ini gambar klorofil. Ya. Silakan kamu lihat, ini gambarnya klorofil. Ya, yang utuhnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita gambarkan 3 dimensinya, maka klorofil itu akan seperti ini. Ya. Nah, klorofil merupakan organel yang terdapat pada tumbuhan. Nah, organel ini adalah berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, karena dia organel, maka klorofil ini memiliki membran. Ada 2 membran itu, yaitu membran luar dan membran dalam. Ya, yang membatasi bagian dalam dengan bagian luarnya. Nah, di bagian dalam ini, di bagian dalam itu disusun oleh tilakoid. Ya, tilakoid. Nah, tilakoid ini akan menumpuk membentuk grana. Jadi grana adalah kumpulan tilakoid. Nah, di antara grana dengan grana itu terdapat satu ruang atau celah. Nah, celah inilah yang disebut dengan stroma. Nah, disebut dengan stroma. Nah, itu untuk struktur klorofil. Baik, kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa salah satu fungsi cahaya pada proses fotosintesis adalah untuk fotofosporilasi. Nah, perhatikan apa itu fotofosporilasi. Fotofosporilasi adalah proses pemecahan klorofil, baik klorofil 680 maupun klorofil 700. Nah, proses seperti ini. Nah, cahaya matahari itu akan mengenai klorofil. Cahaya matahari akan mengenai klorofil. Nah, karena cahaya matahari mengenai klorofil, maka klorofil itu akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh klorofil 680 itu ditangkap oleh penangkap elektron yang ada di dalam sistem, yaitu penangkap elektronnya berupa plastoquinon. Nah, plastoquinon ini nantinya akan melepaskan elektron ditangkap oleh sitokrom. Kemudian sitokrom akan melepaskan elektron ditangkap oleh plastocyanin. Dan plastocyanin akan melepaskan elektron ditangkap oleh klorofil B700. Ya, B700. Nah, pada peristiwa perpindahan elektron ini, akan dihasilkan NADPH. Jadi tujuan pelepasan elektron dan perpindahan elektron itu adalah untuk menghasilkan NADPH. Ya, akan terbentuk NADPH. Nah, peristiwanya terlepas dari sini. Ini ada terjadi perpindahan elektron. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan tadi, cahaya matahari kan mengenai klorofil B680 dan mengenai B700.
Nah, masing-masing ini akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh klorofil 680 tadi akan berpindah ke penangkap elektron. Akhirnya, karena di sini di klorofil juga akan melepaskan elektron, maka ini akan bermuatan negatif. Maka elektronnya akan masuk lagi ke 700. Nah, elektron yang dari klorofil 700 itu akan berpindah. Nah, berpindahnya kita lihat kemana pindahnya. Nah, ini pindahnya. Jadi, elektron itu nanti akan memecahkan Nah, untuk jelasnya proses perpindahan elektron pada peristiwa fotolisis fotoposforilasi adalah seperti berikut. Silakan kau perhatikan. Ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa pada peristiwa fotoposforilasi adalah terjadi pemecahan klorofil B680 dan pemecahan klorofil B700 sehingga menghasilkan elektron. Nah, elektron dari klorofil B680 akan ditangkap oleh penangkap elektron berupa plastokionin, plastoquinon, kemudian ditangkap oleh sitokron, kemudian ditangkap oleh plastosianin. Nah, kemudian energi yang dilepaskan oleh klorofil ini akan digunakan untuk menggabungkan NADP dengan H. Nah, NADP dengan H ini merupakan hasil proses dari perpindahan elektron. Nah, itu untuk fotofosforilasi. Kemudian kita lanjutkan, proses kedua adalah proses fotolisis. Nah, pada peristiwa fotolisis atau kalau proses fosforilasi tadi adalah proses penguraian klorofil, baik klorofil 680 maupun klorofil 700. Sedangkan pada fotolisis ini adalah pemecahan air. Jadi air akan disinari oleh matahari, kemudian air itu akan terpecah. Ya. Airnya akan terpecah. Nah, sinar matahari akan menyinari air sehingga air akan terpecah ya, menjadi H dan O dengan melepaskan energi. Nah, energinya elektron maksudnya elektron yang dikeluarkan tadi akan masuk ke dalam klorofil 680. Ingat tadi klorofil 680 sudah melepaskan elektron karena ketemunya matahari, maka dia akan bermuatan negatif. Supaya dia kembali ke netral, maka dia butuh elektron lagi. Nah, elektronnya adalah berasal dari pelepasan penguraian air. Ya, jadi elektronnya akan dari pelepasan penguraian air menjadi H2 dan O2 itu akan melepaskan elektron. Elektronnya akan bergabung dengan klorofil 680 yang tadi sudah melepaskan elektron pada peristiwa fotofosforilasi. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa adanya perpindahan elektron. Yang pertama adalah perpindahan elektron. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kembali lagi ke sebelumnya, bahwa perpindahan elektron itu akan terjadi pada fotofosforilasi tadi.
kita lihat ini foto-foto fosforilasi tadi, bahwa elektron berpindah dari klorofil 680 yang tereksitasi oleh cahaya matahari pindah ke klorofil 700. Nah, kemudian elektron pada peristiwa fotolisis yang dilepaskan oleh air, elektronnya akan masuk ke klorofil 680. Jadi klorofil itu menerima elektron dari klorofil dan menerima elektron dari air. Nah, yang menerima elektron dari klorofil adalah klorofil B700, yaitu menerima elektron dari klorofil B680 yang mengalami perpindahan melalui penangkap elektron tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah klorofil 680 memperoleh elektron dari penguraian air. Nah, di sini sering disebut bahwa pada reaksi terang terjadi perpindahan elektron secara siklik dan secara non-siklik. Nah, perpindahan elektron secara siklik yaitu terjadi perpindahan elektron dari klorofil ke klorofil, sedangkan yang non-siklik adalah perpindahan elektron dari air ke klorofil. Nah, itu dua peristiwa pada reaksi terang. Jadi pada reaksi terang ini adalah reaksi yang memerlukan cahaya. Cahayanya digunakan untuk peristiwa penguraian klorofil dan penguraian air. Peristiwa penguraian klorofil disebut dengan fotofosforilasi, sedangkan peristiwa penguraian air disebut dengan fotolisis. Yang kedua-dua kegiatan ini tujuannya utama adalah untuk menghasilkan energi. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid memanen energi dari elektron yang tereksitasi, ya. Jadi elektron yang terlepas. Kemudian energi yang ditangkap ditransfer antara molekul fotosistem sampai ke mencapai molekul klorofil pada pusat reaksi. Nah, sekarang kita coba lihat pada reaksi terang tadi, kesimpulannya terjadi pemecahan klorofil dari klorofil 680 dan klorofil 700 untuk melepaskan elektron. Kemudian terjadi pemecahan air. Kemudian terjadi perpindahan elektron. Terjadi perpindahan elektron pertama dari klorofil 680 ke klorofil B700 yang disebut dengan siklik tadi, dan perpindahan elektron dari air ke klorofil 680 yang disebut dengan non-siklik. Nah, dari perpindahan elektron ini digunakan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan itu adalah untuk menggabungkan NADP dengan H sehingga terbentuk NADPH yang merupakan sumber energi nantinya. Itu reaksi terang. Kemudian kita lanjutkan ke reaksi gelap. Nah, tadi reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan energi, tidak memerlukan cahaya, tidak memerlukan cahaya. Nah, reaksi terang tadi tujuannya adalah untuk menghasilkan NADPH. Nah, menggunakan NADPH. Tujuan utama dari reaksi terang adalah untuk membentuk NADPH. Nah, pada reaksi gelap ini NADPH itu akan kita gunakan. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat. Nah, reaksi gelap disebut juga dengan reaksi siklus Kelvin. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Kelvin. Nah, hati-hati pada waktu kita berbicara tentang respirasi anaerob kemarin juga ada siklus, tapi namanya adalah siklus Krebs. Nah, sementara pada fotosintesis namanya siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin ini diawali dengan penggabungan CO2 dengan ribolosa difosfat sehingga ribolosa difosfat yang terjadi di dalam stroma diakhiri dengan terbentuknya glukosa. Nah, ingat, jadi pada reaksi terang tadi terjadinya ada tilakoid, sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Nah, reaksi terang tadi hasil akhirnya berupa NADH, NADPH, sedangkan
pada reaksi gelap ini nanti hasil akhirnya adalah berupa glukosa. Itu akan kita buktikan, kita coba membuktikannya nanti. Kemudian siklus Kevin terjadinya tadi di stroma. Ingat, stroma tadi adalah ruang antara tilakoid dengan tilakoid. Ya, dengan menggunakan ATP dan ADH. Kemudian terjadi siklus. Kita lihat reaksinya yang lengkapnya seperti ini. Nah, ini reaksinya. Jadi CO2 ya, CO2 yang berasal dari udara yang masuk ke tumbuhan melalui stomata, kemudian masuk ke dalam klorofil. Nah, klorofilnya adalah di stroma. Ya. Nah, di dalam sana sudah ada ribolosa bifosfat atau RUBP. Nah, RUBP nanti akan bergabung dengan CO2 sehingga terbentuklah 3 fosfogliserat. Fosfogliserat. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini akan melepaskan, akan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, perhatikan di sini ada 3 fosfogliserat. Jadi fosfatnya terletak pada atom C ketiga. Nah, kemudian akan masuk lagi satu fosfat dari penguraian ATP menjadi ADP sehingga terbentuklah 1,3 difosfogliserat. Ya. Nah, kemudian 1,3 difosfogliserat ini akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kenapa berubah menjadi gliseraldehid dari gliserat menjadi gliseraldehid? Karena adanya masuknya satu atom H. Ya, satu masuk atom H. Ya. Masuk atom H sehingga terbentuk NADPH. Nah, NADPH terubah menjadi NADPH-nya masuk. Dan fosfatnya akan lepas. Di sini tadi ada 2 fosfat, yaitu pada atom C ke-1 dan atom C ke-3. Nah, kemudian pada atom C ke-1-nya akan lepas. Nah, sehingga terbentuklah gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, gliseraldehid 3 fosfat ini akan terpecah menjadi 2. Nah, akan terpecah menjadi 2. Sehingga terbentuk gliseraldehid 3 fosfat. Nah, menjadi 2. Nah, menjadi 2. Nah, perhatikan di sini. Di sini tadi ada 6 buah, ini akan menjadi 3 buah. Nah, jadi terpecah 1 akan ini dua buah gliseraldehid 3 fosfatnya. Nah, 1 akan terus jalur ini, sedangkan satunya akan misah. Nah, satunya akan misah. Nah, akan misah. Nah, satu yang misah ini akan berubah menjadi glukosa. Ini yang merupakan hasil fotosintesis. Nah, yang 5-nya lagi ini akan mengikuti jalur. Nah, itu proses reaksi terang atau reaksi gelap yang disebut dengan siklus Kelvin. Jadi siklus Kelvin ini adalah proses penggabungan karbon dioksida dengan ribolosa bifosfat sehingga akhirnya akan membentuk gliseraldehid dan akhirnya terbentuk glukosa. Oke, ini akan masuk. Ya, ini siklusnya. Itu. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya akan seperti ini. Nah, ini klorofil. Ya. Klorofil akan mengenai cahaya, akan mengenai klorofil, kemudian akan melepaskan elektron. Nah, elektron cahaya matahari samping untuk memecahkan elektron pada klorofil juga akan melepaskan elektron pada air. Nah, peristiwa ini tadi disebut dengan 2 peristiwa, yaitu fotofosforilasi, yaitu penguraian atau pelepasan elektron pada klorofil. Yang kedua adalah pelepasan elektron pada
pemecahan air atau fotolisis. Ya. Nah, kemudian akan terjadi siklus Kelvin untuk reaksi gelapnya, karena ini tidak memerlukan cahaya. Ya. Nah, terjadinya di stroma, misalnya terjadinya di tilakoid, ini terjadinya di stroma. Ya. Sehingga akhirnya nanti disajikan ini atau glukosa. Nah, itu untuk fosilisis. Nah, kalau kita lihat dari struktur daun dan cara pengikatan CO2, ternyata tumbuhan pada peristiwa fotosintesis ini ada dua jenis, yaitu tumbuhan C3 dan tumbuhan C4. Apa itu bedanya tumbuhan C3 dan tumbuhan C4? Kita lihat. Nah, tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang pengikatan CO2-nya menggunakan ribolosa bifosfat atau langsung masuk ke siklus Kelvin. Contohnya adalah gandum kedelai. Nah, struktur daunnya, jaringan parenkim palisade dan parenkim spornya tersebar. Nah, seperti ini. Ya. Cuman C3 dan C4 itu. Nah, strukturnya tadi. Nah, ini struktur klorofilnya. Nah, sedangkan tumbuhan C3, CO2-nya tidak langsung masuk. CO2-nya tidak langsung masuk ke RUBP, tetapi menggunakan fosfoinol piruvat. Nah, jadi CO2-nya bergabung dengan fosfoinol piruvat terlebih dahulu. Ya, tidak langsung bergabung ribolosa bifosfat. Nah, contoh tumbuhan ini adalah tebu dan jagung. Struktur daunnya tadi sudah dikatakan bahwa parenkim spornya melingkar mengelilingi jaringan pengangkut. Nah, ini kesimpulannya. Silakan kamu baca, pelajari kembali, dalami kesimpulannya. Nah, itu tadi proses fotosintesis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.